warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Harvest Diary. Baiklah, kali ini saya akan share mengenai apa saja ya persiapan sebelum MPASI. Pasti pada bingung kan? Apalagi ibu-ibu muda, ibu-ibu baru yang masih bingung. Persiapan ini itu apakah perlu, apakah nggak perlu? Nanti mubazir. Wah, tenang. Di sini akan saya jawab pertanyaannya. Yuk kita simak sama-sama. Oke, langsung saja persiapan sebelum MPASI itu apa saja? Yang pertama yaitu set alat makan. Ini adalah barang yang sangat-sangat perlu dipersiapkan. Di sini saya punya set alat makan merek Pigeon. Jadi ini udah satu set ya. Ada mangkok makan, ada piring makan, dan 2 ada sendok bulat bayi. Pada sendok bulat bayi terdapat lengkungan yang pas didesain untuk mulut mungil pada bayi. Lanjut di sini pada pertama kali anak saya makan, saya tidak menggunakan sendok dari set alat makan Pigeon tadi, tapi saya mencarikan sendok lain yang lebih lembut. Kalau sendok pada set alat makan tadi bahannya kurang lembut, jadi saya beli sendok lain dengan merek Pigeon juga, namanya Feeding Spoon Set. Ini ada 2 sendok ya. Nah, dalam satu pack itu ada 2 sendok dengan fungsi yang berbeda. Jadi ini adalah salah satu keunggulannya. Nah, sendok yang pertama ini untuk pure. Jadi sangat cocok untuk first step atau pertama kali bayi makan. Karena pertama kali bayi makan itu kan masih sedikit. Karena first step masih sedikit, sendok ini sangat cocok untuk yang baru makan. Bisa kita lihat secara bentuk maupun ukurannya. Kemudian sendok kedua yaitu untuk sup atau jus. Saya lebih sering menggunakan ini pada saat bayi minum. Nah, dari kedua sendok ini punya seperti stopper penghalang untuk menghindari sendok masuk terlalu dalam ke mulut bayi. Jadi ini perlu. Oke, next. Barang selanjutnya yaitu food processor elektrik. Di sini saya punya mereknya Little Giant. Ini hadiah ya, jadi tetap saya pakai. Di awal-awal MPASI saya hanya menggunakan 2 fitur dari food processor ini, yaitu untuk menghaluskan dan memanaskan. Walaupun masih ada fitur lainnya dari food processor ini. Untuk detailnya nanti akan saya review lebih lengkap ya di video lainnya. Jadi nanti jangan lupa ditonton. Nah, kalau mengenai barang ini, antara perlu dan tidak perlu ya, jadi opsional. Memanaskan ya bisa di kompor, menghaluskan bisa pakai sendok. Kelebihannya memakai food processor ini yaitu menurut saya ya lebih menghemat waktu saja. Oke, next lanjut ke barang selanjutnya. Saya punya di sini food processor juga. Namanya ini adalah food processor set by Lasti Bani ya. Nah, di sini satu paket terdapat beberapa item, ada sekitar 7 item. Terdiri dari tutup, saringan, parutan, perasan jeruk, wadah perasan, takaran, dan ulekan. Dan barang ini semuanya sudah BPA free ya. Telah memenuhi standar food grade dan dapat mempermudah kita dalam menyiapkan makanan seperti memeras, memarut, menyaring, melembutkan makanan bayi menggunakan ulekan tadi. Semuanya lengkap. Dan saya selama MPASI dominan menggunakan wadah perasan dari set ini karena menurut saya ini pas ya. Bentuknya pas di tangan dan pas untuk porsi bayi di awal MPASI. Menurut saya ini perlu.
Tapi itu kembali lagi dari ibu-ibu, mau yang elektrik atau mau yang manual. Selanjutnya yaitu saringan. Saya di sini ada 2 saringan. Awalnya saya pakai saringan yang warna putih ini, bawaan dari food processor set manual yang sebelumnya. Namun ternyata lubang jaringnya itu cukup besar. Jadi untuk awal MPASI kurang halus. Jadi saya beli lagi yang ukuran seperti ini. Nah, ini ukurannya diameternya 8-10 cm lah kira-kira. Nah, lubang jaringnya ternyata lebih rapat dan kecil sehingga sangat pas menurut saya untuk di awal MPASI. Kemudian setelah semuanya sudah siap MPASI, semuanya sudah diproses menggunakan food processor, sudah disaring. Nah, MPASI kan sudah siap dihidangkan di set alat makan. Dan sisanya disimpan pada food container. Nah, barang selanjutnya yaitu food container. Di sini saya ada food container jenis pertama yaitu merek Baby Safe. Ada 4 wadah dengan tutup dan tray. Masing-masing kontainer kapasitasnya yaitu 50 mm. Nah, traynya juga terpisah ya, jadi bisa dilepas, bisa dipasang pada tray. Traynya ini berfungsi agar makanan tidak terkontaminasi dengan makanan lain pada saat kita simpan di lemari es. Bahan dari kontainer ini BPA free juga dan dapat digunakan untuk menghangatkan makanan di microwave. Hanya untuk memanaskan ya di microwave, tidak untuk memasak. Pada awal MPASI, saya sangat suka dengan food container ini karena sangat pas dengan ukurannya yang mungil. Pada saat anak di atas 7 bulan, saya menggunakan Little Baby food container. Ini lebih besar dari food container sebelumnya dengan kapasitas 160 ml di setiap kontainer. Juga dilengkapi tutup yang aman ya, tidak mudah tumpah dan ideal sekali untuk MPASI. Dari kedua jenis food container ini memiliki takaran. Ini adalah salah satu hal penting yang harus kita punya, yaitu takaran. Karena awal-awal MPASI kita pasti punya anak sudah makan berapa, supaya memenuhi normalnya dia makan harusnya berapa gitu. Nah, karena semakin bertambah usia bayi kan makin banyak ya juga yang dimakan dan kebutuhan nutrisinya juga semakin bertambah. Jadi sangat penting menggunakan takaran seperti ini. Selanjutnya di sini saya punya plastik klip ukuran kecil 5x8 cm dan 7x10 cm. Nah, saya pakai ini biasanya untuk membagi-bagi bahan mentah menjadi beberapa bagian kecil. Itu gunanya adalah untuk supaya gampang aja gitu untuk dipakai untuk sekali masak. Dan juga untuk memisahkan agar tidak tercampur dengan bahan-bahan makanan lainnya. Kadang saya juga menggunakan plastik klip ini untuk menyimpan kaldu. Jadi menurut saya ini perlu. Oke, next di sini saya punya kursi makan atau biasa dikenal dengan booster seat. Yang saya punya ini adalah booster seat. Sini karena pas awal MPASI anak saya itu masih belum bisa duduk sendiri, jadi saya pilih untuk memakai kursi ini. Nah, pada kursi juga terdapat tray ya pada bagian depannya, dan traynya saya sukanya karena bisa dilepas pasang. Nah, jadi kalau nggak mau pakai tray ya nggak apa-apa, kalau mau ya tinggal dipasang. Selain itu pada saat makan traynya juga bisa dilepas jika kotor dan dibersihkan. Untuk detailnya nanti akan saya review lengkap di video yang berbeda, jadi jangan lupa ditonton juga. Jadi menurut saya ini perlu nggak perlu ya, jadi opsional. Terserah, mau pakai kursi makan juga nggak apa-apa, mau pakai juga nggak apa-apa, tidak terlalu urgent. Next yaitu celemek atau bib ya. Saya di sini punya bib merek Baby Safe. Ya, berbahan silikon sehingga mudah dibersihkan.
Ini adalah alas makan biasa agar tidak tumpah langsung ke baju. Kalau bahannya silikon, ini cepat sekali dibersihkan, hanya dilap saja, mudah sekali dibersihkan dengan tisu. Ini opsional ya, perlu nggak perlu. Tergantung kenyamanan bayi untuk menggunakan bib ini. Kadang ada bayi yang kurang nyaman memakai celemek pada saat makan, ada yang fine-fine aja, jadi opsional. Yang terakhir yaitu tisu khusus mulut dan tangan bayi, yaitu merek Pigeon. Dari Pigeon sendiri klaimnya tisu ini efektif untuk membersihkan semua jenis noda makanan di tangan, wajah, atau mulut bayi. Nah, jadi ini perlu nggak perlu juga, terserah dari ibu-ibu sendiri mau pakai tisu khusus ini atau pakai lap biasa. Baiklah, itulah beberapa barang yang perlu dan tidak perlu disiapkan untuk MPASI pertama. Untuk ibu-ibu, tidak perlu panik dan menyiapkan segala sesuatu secara berlebihan. Tetap tenang dan positif, bisa mempersiapkan diri, yaitu terutama kesabaran pada saat MPASI dan memberikan yang terbaik pada proses MPASI bayi. Terima kasih sudah mampir di channel Harvey's Diary. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.